Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini, bagaimana Yesus berkomunikasi melalui doanya kepada Allah Bapa kita Sang Pencipta. Dia memberikan pujian kepada Bapa. Yesus tidak hanya berkomunikasi kepada Bapa untuk memberikan pujian. Dia berkomunikasi karena dia merindukan Bapanya, dan melalui kerinduan inilah dia membangun kesatuan yang lebih dalam dengannya. Kita juga seharusnya selalu memiliki kerinduan atau haus akan Tuhan di setiap saat dalam hidup kita. Kita harus selalu berkomunikasi dengannya, karena dia adalah sumber kehidupan kita di dunia. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, janganlah kita menunggu waktu yang akan datang di mana kita akan mencari Tuhan, karena kita sudah sangat membutuhkan Dia. Apakah kita memiliki momen khusus berkomunikasi yang teratur dengan Tuhan? Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, seberapa sering kita bersyukur dalam satu hari, dalam satu minggu atau sebulan, bahkan mungkin setahun, atau dalam seluruh rangkaian hidup kita? Apa saja yang kita syukuri? Pastinya selalu kesuksesan dan keberhasilan. Apakah kita pernah mendengar ada intensi khusus atau ucapan syukur karena menderita sakit? Belum pernah, bukan? Yang ada adalah ucapan syukur karena sembuh dari penyakit. Pernah mendengarkah ucapan syukur karena gagal dalam pekerjaan atau tidak lulus studi? Belum pernah juga, bukan? Yang ada ucapan syukur karena berhasil mendapat pekerjaan atau lulus studi. Pada umumnya hampir semua ucapan syukur yang kita dengar selalu hal yang membahagiakan. Hari ini Yesus bersyukur bukan karena memiliki murid-murid yang bijak dan pandai, tetapi karena Yesus memiliki murid-murid dari orang-orang yang kecil dan sederhana. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, Yesus selalu peduli dengan orang-orang kecil dan sederhana. Jika kita mau jujur, orang miskin bisa menjadi guru rohani kita. Mereka akan selalu bersyukur, bersukacita, walaupun mereka mendapatkan hasil yang sedikit. Mereka tetap bersyukur.
Lain halnya dengan orang-orang yang biasa hidup dengan kemewahan, dengan berlebih. Jika mereka mendapat sedikit, pasti mereka mengeluh, marah-marah, bahkan tidak bersyukur. Orang kecil tahu apapun yang mereka terima selalu disyukuri. Orang kecil mungkin tidak bisa memberikan sesuatu kepada kita, tetapi kita memberikan sesuatu yang berguna untuk mereka. Mereka akan sangat bersyukur. Bahkan mereka bisa meneteskan air mata dan mengucapkan kata berkat untuk kita. Itulah keindahan jika kita mau berbagi kepada orang miskin dan menderita. Marilah di masa Advent ini kita semakin peduli kepada mereka yang miskin dan menderita, terutama yang benar-benar membutuhkan uluran kasih dari kita. Demikianlah permenungan hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.